Halo, selamat malam, Horas. Kali ini aku mau cerita sedikit tentang pengalaman kisah nyata aku waktu aku masih kecil. Nah, jadi kali ini aku mau cerita tentang hal mistis yang pernah terjadi di kampung aku. Jadi dulu waktu aku masih umur 13 tahun, di kampung aku itu ada satu rumah yang penghuninya itu udah tua ya. Kalau di kampung aku itu udah opung-opung lah istilahnya. Jadi opung ini masih masih lengkap lah, masih ada opung boru sama opung doli. Di waktu itu zamannya aku itu gadget nggak secanggih sekarang ini. Jadi handphone itu masih bisa dibilang masih jadul banget lah ya, masih terhitung lah gitu, setiap rumah ada berapa gitu, nggak kayak sekarang. Jadi kita kalau main itu ya main bebas, main apa aja gitu. Nah, tadi di rumah opung ini ada garasi mobil truk sawit. Jadi kalau di kampung kami itu sebutannya itu motor sawit gitu. Di samping garasi motor sawit itu ada satu pohon, yang mana pohon ini pohon mangga besar tapi nggak berbuah gitu. Nah, sementara yang di tetangganya ada pohon mangga masih kecil tapi buahnya itu hampir setiap tahun berbuah gitu. Ya musim mangga ya dia berbuah gitu. Nah, jadi bukan pernah sih ya, sering kita dilarang buat main-main di tempat opung itu, yang itu tadi di dekat pohon mangga yang dekat garasi mobilnya. Entah kenapa orang tua selalu marahin kami gitu. Ya alasannya sih dibilang takut ada ular lah, takut apalah gitu ya, takut ada kaca atau apa. Soalnya kan kami juga main di sana itu malam-malam. Jadi bukan agak gelap sih, ya emang gelap gitu. Waktu itu kebetulan rumah ini berduka karena mendiang dari opung laki-laki meninggal. Ya faktor usia sih, udah tua juga. Jadi sempat seminggu kita nggak pernah lagi main di tempat itu, padahal sebelumnya setiap malam kita main di situ. Nah, setelah seminggu berlalu kita main lagi tuh di sana, di tempat dekat pohon mangga yang ada garasi motor sawitnya. Jadi kita main permainan petak umpet. Kita ada 8 orang, dimana teman saya kebetulan yang jaga, dan 7 orang lagi kita sembunyi. Entah kenapa malam itu memang malam yang aneh. Jujur aja aku ngerasa kayak malam itu memang dari pertama kita datang udah suasananya dingin gimana gitu ya. Tapi ya mungkin karena malam juga, jadi kita kayak nganggapnya biasa gitu. Nah, mainlah kita ini ya, main petak umpet. Teman-teman aku itu pada sembunyi, ada yang sembunyi di dalam tong, ada yang sembunyi di mana, di dalam parit. Nah, aneh, kebetulan cuman aku yang sembunyi di dalam garasi yang ada mobil truk sawitnya. Nah, aku naik tuh ke gerobaknya, tuh naik ya. Nah, mobil sawit ini kan dia ada gerobaknya. Jadi di gerobaknya itu pembatas sama kepala truknya itu cuman
ventilasi kaca yang kecil gitu. Itu memang dibuat buat lihat barang dari dalam supir, lihat ke belakang gerobak kelihatan itu. Nah, aku sembunyilah di dalam itu ya. Selang berapa menit itu dari kita mulai permainan, satu persatu teman aku pada ketangkap sama si penjaga teman aku nih. 15 menit berlalu, 30, tinggal aku lah yang belum ketangkep. Nah, lama lah aku nunggu di situ ya, lama. Di situ juga jam udah semakin gelap, sementara hawa malam ya makin terasa dingin lah ya. Aku bingung kenapa ya aku belum ditangkap sama temanku yang jaga gitu ya. Bergeser lah aku sedikit ke arah belakang dari dalam gerobak itu. Aku lihat kok makin sepi. Nah, aku tetap nggak mikir yang aneh-aneh di situ. Tetap duduk diam. 1 jam kemudian aku mendengar suara seseorang kayak lagi naik gerobak dari luar. Aku langsung bergeser ke arah ke depan, dekat ventilasi yang dekat ini supir, dekat kursi supirnya. Geser. Ya aku kirain kan itu teman aku gitu ya. Teman aku, waduh aku ketangkep nih gitu. Ternyata aku tungguin itu nggak ada siapa-siapa. Nah, kuranikan lah kan buat ngintip gitu. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah, mulai dari situ aku mulai merasa aneh. Aku mulai kayak merinding sih, enggak merinding banget, cuman ya gimana gitu ya. Aku tunggu lagi. Aku intip lah dari ventilasi itu kan kelihatan tuh dari kaca mobilnya tuh. Aku lihat ke arah depan, nggak ada siapa-siapa juga. Nah, karena udah lama aku nunggu nggak dapat, aku jadi niat pengen keluar. Aku jalan lah ke arah ke belakang. Waktu aku berjalan sekitar 5 langkah, 6 langkah, aku kaget. Tiba-tiba aku kayak ngeliat sesuatu dari dalam kursi supir ini. Kayak ada sesuatu bayangan hitam gitu ya. Nah, aku intip lagi tuh dari ventilasi kacanya, nggak ada siapa-siapa. Aku mulai kaget ya, aku mulai ketakutan juga di situ. Nah udah deh, aku pergi aja gitu ya. Tuh, tiba-tiba kok kayak ada yang ngintip gitu ya, kayak ada kepala melihat ke arah aku. Nah, aku juga udah ketakutan di situ. Aku gini, mungkin ini teman aku yang jaga gitu. Ya udah, aku coba ngintip. Aku dekat ke ventilasi. Aku lihat ke dalam, kok nggak ada orang, tapi tadi perasaan ada yang ngintip. Gitu. Aku turun lah dari gerobak. Aku niat pengen buka pintu kepala truk ini. Aku mau lihat siapa sih di dalam gitu. Waktu aku turun, aku menuju ke depan, lalu aku buka pintunya. Nggak ada siapa-siapa. Aku tutup lagi. Nah, sebelum aku meninggalkan truk ini, kalian tahu, aku lihat dari jendela kacanya ada kepala seseorang sedang melihat aku. Aku lari kencang, mau teriak juga nggak bisa. Entah kenapa saat itu aku mau teriak itu kayaknya berat banget. Nah, waktu aku mau lari itu juga kayaknya kaki aku itu berat banget. Coba lari pulang ke rumah. Kalian tahu apa yang aku lihat? Aku melihat mendiang si opung itu melihat ke arahku. Mukanya kelihatan hitam tapi tidak jelas.
Sejak saat itu kami tidak pernah lagi main di tempat itu, dan kami memutuskan untuk tidak pernah lagi bermain keluar malam. Nah, begitulah ceritanya. Terima kasih buat kalian yang udah mau dengar. Semoga kalian para pecinta mistis terhibur. Selamat malam, shalom, horas.